Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, Bu. Sehat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan sekaligus nanti dengan lagu wajibnya ya, dipimpin oleh siapa yang mau? Ayo, Nelson. Hah? Nelson. Oke, Nak Nelson. Nah, Kita dalam doa, ya. kalian sama lagu wajibnya ya. Ya, baik Ibu. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi saku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Nak Nelson. Baik, Ibu mau mengecek kehadirannya ya. Ya ya. Puji. Hadir, Ibu. Asri. Ada, Bu. Nelson. Hadir Bu. Burhan. Ada, Bu. Mariati. Hadir, Ibu. Eli. Hadir, Ibu. Sabar. Hadir, Ibu. Sine. Hadir, Bu. Silami. Hadir, Ibu. Diana. Hadir, Bu. Berarti semua hadir semua ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya ada yang tahu apa pembelajaran kita minggu lalu? Coba Nak Puji, kita minggu lalu pembelajaran apa? Saya minggu lalu izin, Bu. Sakit, Bu. Oh iya. Kebersihan Bu. Iya ya. Iya. Ada yang tahu, ada yang lain? Sepertinya Nelson minggu lalu main-main ya. Iya, Bu. Pecat saya. Ya. Kalau minggu lalu itu kita belajar mengenai sekarang materi kita tidak jauh-jauh dari adaptasi. Materi kita pada hari ini adalah cara tumbuhan beradaptasi. Sebelumnya, Ibu tampilkan beberapa materinya di PowerPoint ya. Baik.
pembelajaran kita pada hari ini itu dari tema 2, persatuan di dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Sebelum Ibu masuk pada materi kita, Ibu dulu mau membacakan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar tumbuhan pada tayangan PowerPoint, siswa mampu menganalisis cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya dengan benar dan mandiri. 2. Dengan melakukan observasi di lingkungan sekitar, siswa dapat menyimpulkan cara tumbuhan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Dengan melakukan diskusi, siswa dapat menyajikan laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. 4. Dengan membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditayangkan pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis teks bacaan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar dan mandiri. Dengan berdiskusi, siswa membuat peta pikiran dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Dengan melakukan diskusi, siswa dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sebelum Ibu masuk pada materi ini, siapa yang tahu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Ada 3 itu. Apa saja? Ada yang bisa jawab? Daun talas. Daun talas. Saya, Bu. Apa, Bu? Apa, Nak? Dengan menggugurkan daunnya di musim gugur, Bu. Ya, ada lagi. Baik, kalau tidak ada, cara tumbuhan ini menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sebenarnya ini dibagi 3 berdasarkan habitatnya. Yang pertama di sini adalah tumbuhan xerofit. Coba Nak Leli baca itu apa tumbuhan xerofit? Ya, Ibu Guru. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Siap, Bu. Apa, Nak? Ya, lanjut Nak Leli. Saya teruskan ya. Ya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tumbuhan xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal. Sisik kadang-kadang berupa bentuk menjadi duri. Sisik atau bahkan tidak memiliki daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Ya, contohnya apa? Contohnya tumbuhan kaktus, Ibu. Oke, ada yang lain? Lidah buaya, Ibu. Apa lagi? Kurma, Bu. Iya ya. Yang lain lah. Langsat. Buah naga ya, Bu. Ya, betul sekali Juliana. Langsat enggak termasuk ya, Bu? Enggak. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Coba Nak Juliana bacakan. Itu daun apa itu, Bu? Ya, Bu. Ada bunga-bunganya ya, Bu ya? Nak Nelson. Tenang dulu. Nelson, Nak. diam dulu, Nelson. Saya mau baca dulu, Nelson. Iya, itu bunganya, Bu. Tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di
permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Sudah, Bu. Contohnya apa? Bunga teratai. Iya, bunga teratai. Ada yang tahu contoh lainnya? Eceng gondok, Bu. Oh, ada lagi. Kangkung, Bu. Ya, yang lainnya ada lagi. Apa ya? Lumbak kiambang. Daun ubi, Bu. Kiambang. Bunga air, Bu. Ya, semua jawabannya benar. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Itu Siapa gunung ya, yang Bu. mau membaca? Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Burhan ya, Ya, Bu. Burhan. Sarbahati. Ya, Bu. Burhan lah, Burhan. 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 Dari tadi ibu belum dengar suara Burhan. Aku malu, Bu. Itulah. Punya Burhan ganteng, Bu. Tumbuhan yang hidup di daerah lembah. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar dan menggulung. Udah, Bu. Ya, contohnya apa, Nak Burhan? Apa ya? Pakis. Bunga pakis. Ya, ada yang lain? Keladi. Oke. Jadi, jadi tumbuhan ini, dia ini beradaptasi sesuai dengan habitatnya. Jadi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tadi tumbuhan xerofit, kemudian hidrofit, dan hygrofit. Baik, sekarang kita masuk pada tugas, dan di tugas ini ibu mau membagi beberapa kelompok. Tadi LKPD-nya sudah ibu kirim ya melalui WA group. Sudah sampai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, Itu sama siapa kelompoknya, Bu? sabar ya, Nak. Ya, Bu. Ibu bagi 2 kelompok ya. Yang pertama kelompok teratai. Ya, nama-namanya Puji, Ya, Asri, Bu. Nelson, Ya, Bu. Mariati. Ya, Bu. Kelompok kaktus, Irwan, Ya, Bu. Leli, Ya, Ibu. Sabar, ya Bu, Opin, Juliana, dan Sitiami. Nah, perhatikan langkah-langkah. Sudah dengar semuanya? Sudah dengar Semuanya. Baik, dengarkan ya langkah-langkah mengerjakannya. Ibu mau anak-anak ibu mengamati beberapa tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Karena kita sekarang berada di rumah, maka kita mencari tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Itu langkah pertama. Sudah dengar? Sudah, Bu. Benar, Bu. Yang kedua, setelah kita mendapatkan tumbuhan tersebut, kita amati. Yaitu termasuk tumbuhan xerofit, hygrofit, atau hidrofit. Sudah paham? Sudah? Ya, Bu. Kalau sudah, sekarang Ibu kasih waktunya berdiskusi ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Ya, Ibu.
Satu deh. No, no, no. Bukan. Gimana mama? Ayah tuh peci. Oh, jawab mama. Aspalnya kita ikat kayak apa sih? Enggak bagus sih. Kena kakimu. Papaku. Ayah tuh peci. Iya. Dia tuh peci. Ayah tuh peci. Peci kolam mama. Ya. Ada lagi. Gimana udah dapat tumbuhannya? Udah Bu. Sudah. Kalau sudah dilanjutkan dengan kelompok-kelompoknya ya. Burhan, kamu sudah dapat tumbuhan ya Burhan? Belum Bu, lagi nyari ini. Oh, Mariati udah dapat tumbuhannya. Iya Bu. Ibunya dulu. Jangan curi tumbuhan orang lain ya. Iya Ibu. Aku beli kok Bu. Beli. Enggak Bu. Bagus. Saya minta tetangga, Bu. Saya nggak Bagus. punya tanaman. Bagus. Daripada dicuri ya kan. Nelson, kamu biasanya mencuri tuh Nelson. Kali ini jangan ya. Tidak Bu. Nah, saya itu kebiasaan Bu. Itu, Bu. Tidak Bu. Tidak Bu. Oke. Iya, kalau si Nelson itu Ibu duluan diambil baru diminta. Baru Jadi dibeli. bukan mencuri namanya ya. Iya, Ayo, sudah, ayo kerjakan. Waktunya ada 3 menit lagi ya. Sudah siap? Sudah siap Bu. Kelompok kaktus sudah siap? Halo, kelompok kaktus. Nelson tadi kelompok kaktus ya? Kok Ibu lupa ya? Teratai. Ada yang sudah siap? Kurang sedikit Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Jangan terlalu lama ya, Nak. Kayak ada yang belum mandi ini kawannya.
Gimana, udah siap? Tidak. Oh sedih, kenapa kamu di? Coklat Halo. Bambang. Ibu Juliana. Ini saya ambil ini apa Bu? Ya, sudah Bu, sudah saya dapat Bu. Halo tuh papa. Lihat tahu nggak? Iya siap. Telepon. Telepon. Ada duanya ini. Telepon. Saya dapat lidah buaya semua Bu. Jangan. Nah, saya juga dapat lidah buaya nih, lidah buaya. Ini euforbia. Jangan dulu. Nelson dapat buaya bu. Berarti semua sudah selesai ya. Dapat putri malu bu. Dapat kaktus bu. Putri malu. Itu bunga apa itu sama Pak Puji Bu? Itu bunga kaktus. Nah, Itu Itu sama Pak Puji. Ini putri malunya. Nah, Besar kali bunganya Pak Puji. Oh, Pak Puji lumayan lah. itu sepatu itu sepatu. Ini ada apa sih Mas ini? apa itu? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas, Nak. Oh, cantik kali ya bunganya si Oke. Afri. Berarti semua udah siap ya. Sekarang coba siapa kelompok yang mana ini yang mau yang pertama mempresentasikan hasil pengamatannya. Karena tadi Ibu lihat pertama sekali itu kaktus. Cobalah kelompok kaktus. Siapa tadi kelompok kaktus? Coba presentasikan hasil pengamatanmu. Halo tuh mama. Halo tuh mama. Si dia lama. Kelompok kaktus. Bilang halo tuh mama. Juliana, coba siapa yang mau mewakili kelompok kaktus? Nelson. Juliana. Saya tadi lidah buaya Bu. Saya tadi dapat lidah buaya. Maksudnya yang itu yang mewakili kelompoknya. Bacakan hasil pengamatannya. Itu si Puji Bu, ada kaktusnya. Oh ya berarti Kenapa itu? Puji. Oh iya, Puji dulu Bu. ayo siapa? Itu si Puji Bu makan daun kaktusnya tadi. Oh, ayo Napuji. Kamu dapat apa? Ya bu. Gak baca. Bacakan Napuji hasil pengamatannya. Kena ini. Ya bu. Untuk tanaman xerophytnya saya dapat kaktus sama buah naga bu. Kebetulan di kebun saya ada bu. Oke. Ada yang lain? Kemudian untuk xerophytnya saya dapatnya kangkung bu. Ya. Untuk hidrofitnya di sekitar rumah saya nggak ada bu. Iya. Ada lumut di sekitar rumahnya? Tidak ada ibu. Ya udah. Ya apa-apa mungkin Juliana sudah dapat lumut atau sabar hati. Oke, tepuk tangan untuk kelompok teratai. Sekarang siapa yang mewakili kelompok kaktus? Bu, saya mau kembaliin kaktus dulu ya bu. Takut dimarahin ibu bu. Ya, iya nak. Nak Leli, Iya apa yang Ibu. sudah kamu dapat nak? Nggak ada Ibu. Kenapa? Belum dapat. Iya, saya cari-cari nggak ada Ibu di sini. Nah, terus dari tadi ngapain kelompokmu nak? Duduk aja menunggu. Lah, kok gitu? Nanti nilainya dapat dari mana? Nggak tahu lah Ibu. Ada yang bisa mewakili dari kelompok kaktus? Sabar hati. Sabar hati. Iya Bu. Tadi dapat apa tumbuhannya? Belum dapat Bu. Belum
Ibu. Iya, Juliana wakil kelompoknya Juliana. Ya, saya dapat tadi lidah buaya Ibu. Nah, saya itu kamu ini masuk ke mana tadi ya Bu? Siropit, hidropit atau saya lupa loh Ibu. Aduh, Teman-teman semuanya kurang jelas tadi mendengarnya Bu. Dengan kelompok kami. iya ya. Itu ada. Kalau lidah buaya itu tadi dia di mana ya? Di profit. Serofit, nak, serofit. Oh iya Bu, iya Ibu. Ya sudah kami catat Bu. Sudah. Oh, Nelson. Siapa apa Nelson? iya Bu. Saya dapat Putri Malu Bu. Ya serofit, hidrofit atau hidrofit? Serofit Bu. Karena dia kita begitu sentuh langsung apa dia? Ada malu-malunya Bu. Ya. Ya Bu. Ya, baik. Ada lagi yang lain yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Ada? Apri, tadi dapat apa Apri? Saya dapat lidah buaya Bu. Itu serofit, hidrofit, hidrofit atau higrofit? Serofit ya Bu. Oh iya, betul. Kalau Baik. ini Apa lagi apa itu? Itu apa? Siapa deh? ini euforbia. Duri, Jatuh. banyak durinya. Jadi dia itu termasuk apa? Serofit ya Bu. Ya, kayak dia serofit. Durinya ini batangnya. Oke. Berarti dari tadi yang aktif itu kelompok teratai. Maka kelompok teratai inilah yang terbaik di antara dua kelompok. Jadi nanti kalau kita ada pertemuan berikutnya, maka Ibu akan memberikan hadiah. Yang menjadi terbaik. Iya Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada Ibu Guru. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau melanjutkan ke pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, ini adalah sebuah teks. Silakan baca teksnya. Di sini ada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang bisa membacakan atau Ibu sendiri yang membaca? Ibu sendirilah. Ibu aja ya. Ya, Ibu aja Bu. Kecil banget tulisannya Bu. Ya. Ibu aja Bu, Ibu aja. Iya, iya nak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut ini adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni tahun 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi
Laksamana Yadidas Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Angus H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus tahun 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret tahun 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah bapak koperasi. Coba yang lain bisa melanjutkan. Itu nak sabar hati. Coba lanjutkan karena dari tadi ibu lihat kamu ngantuk ya nak. Coba ini lanjutkan nak. Iya Bu, tapi kecil hurufnya Bu. Bentar Besarkan ya. sedikit ya Bu. Sepertinya saya ada kasih di LKPD. Coba LKPD-nya dibaca. Maaf Bu, belum saya lihat. Aduh, kamu dari tadi ngapain aja tidur ya? Iya Bu, ngantuk. Coba Nak Mariati. Yang mana Ibu? Ini Bu, teksnya nak, ini teksnya. Dibaca. Iya nak, coba baca nak. Iya. Ahmad Soeharjo Sarjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978. Pada umur 82 tahun, beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soeharjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soeharjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Yadidas Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, sudah pasti itu sudah. Ya. Nanti dilanjutkan membacanya di LKPD ya. Tadi sudah membagikan LKPD-nya. Ya. Sudah lihat semua LKPD-nya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah. Baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, berdasarkan bacaan tersebut di atas, inilah peta pikiran berikut ini. Berdasarkan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ibu kasih waktu 3 menit saja ya. Yang 3 menit ini saya rasa sudah cukup. Ini kerjaan individu, ini pribadi-pribadi. Silakan ya. Sudah siap Ibu. Sudah. Apa itu tadi? Juliana ya? Ibu. Coba bacakan. Sebentar ya Bu. Ya.
saya kirim lewat WA ke Ibu, sudah saya foto. Oh, coba dibacakan. Oh, gitu ya. Ya, nanti tugasnya memang dikirim melalui WA, foto, tapi coba dulu bacakan apa yang sudah kamu temukan. Nelson, Nelson, udah siap Nelson? Kamu juga ngantuk ya nak? Udah Bu, udah siap. Coba bacakan apa yang sudah kamu dapatkan. Nah, kapan bangsa Indonesia merdeka, Bu? Jawabannya apa? Tanggal 17 Agustus Agustus. Oh, 45. ya. Tadi Juliana dapat apa? Di mana Bu? Saya dapatnya di mana? Dari bacaan tadi loh nak. Iya, jalan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di Jalan Pagasan di nomor 56 Bu. Oh, oke. Saya Bu. Coba Apri. Siapa? Ya. Jawabannya Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Pertanyaannya apa? Siapa? Siapa yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Nah, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. oke, betul sekali. Tepuk tangan. Baik, untuk anak-anak kami yang lain, ini jawabannya itu melalui WA ya, difotokan dan dikirim melalui WA. Ya Bu. Jadi, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka Ibu mau bertanya dulu. Dari dua pembelajaran kita hari ini, dari IPA dan Bahasa Indonesia, apa yang bisa kalian simpulkan dari cara makhluk hidup beradaptasi? Diulang Bu, tadi saya terputus suaranya. Ya, dari yang sudah kita pelajari tadi, dari IPA dengan Bahasa Indonesia, apa yang kamu temukan? Apa pembelajaran yang sudah kamu temukan? Jadi tumbuhan saya ya Bu. Ya, coba. Jadi tumbuhan itu ada yang beradaptasi dengan lingkungannya, ada yang caranya dengan membentuk duri, contohnya kaktus. Ada yang mempunyai lapisan lilin seperti daun talas. Ya. Itu ya Bu. Ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini, cara makhluk hidup beradaptasi itu berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3, yaitu ada xerofit, hidrofit, dan higrofit. Tadi sudah ada contoh-contohnya. Kemudian di bahasa Indonesia kita dapat menemukan informasi dengan aspek apa, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Sudah mengerti? Sudah Ibu. Karena semuanya sudah mengerti, maka pembelajaran hari ini kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri,
perasaannya hari ini? Senang Ibu. Sudah mengerti semua pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Minggu depan kita belajar mengenai cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Jadi Ibu harapkan anak-anak kami belajar baca-baca buku pakainya. Ya, terus ada tadi Ibu kirimkan ke WA tugas evaluasi yang ini PR di rumah juga diserahkan minggu depan ya. Sudah? Ibu. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, sudah tidak ada lagi yang kita bahas dan waktunya juga sudah mulai berakhir, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini seperti tadi kita awali dengan doa dan sekarang juga kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita hari ini? Memimpin doa. Nak Leli lah, Nak Leli. Nak Leli. Siapa Ibu? Nak Leli lah. Oh iya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Guru. Baik teman-teman, karena pelajaran kita sudah selesai, maka sekarang kita berdoa sesuai dengan agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nak Leli. Sekarang kita sudah bisa istirahat ya. Anak-anak kami yang di rumah istirahat.